Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Pagi ini tentu kalian sehat dan semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari ini diberkati oleh Tuhan dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 1, 2, 3. Kalian masih ingat pembelajaran sebelum kita hari ini, yaitu tentang rangka. Ada organ gerak atas, ada organ gerak bawah. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang penyakit dan kelainan pada rangka. Pertama, kelainan osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nih ya. Biasanya osteoporosis itu menyerang orang-orang yang sudah dewasa dan lansia. Baik, kelainan tulang yang kedua yaitu rakitis. Apa itu rakitis? Rakitis adalah penyakit pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Nah, ini bentuknya ya, apabila anak-anak itu kekurangan vitamin D dan kalsium, itu bentuk kaki orang yang menderita itu akan bentuknya seperti ini, bengkok ke dalam maupun bengkok keluar, jadi seperti huruf O dan huruf X. Nah, di manakah vitamin D itu? Sumber vitamin D adalah sinar matahari pagi. Makanya kalau pagi anak-anak sering berjemur ya, agar mendapatkan vitamin D yang cukup dan makan makanan yang banyak mengandung kalsium, yaitu ikan, juga susu. Nah, kelainan tulang yang berikutnya adalah fraktura atau patah tulang. Nah, kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Kenapa bisa patah? Itu karena kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan bermotor maupun jatuh. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit dan otot, dan fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang sampai merobek atau menembus otot ya. Nih, seperti ini. Kemudian kelainan yang lain yaitu fisura atau retak tulang. Nih, ternyata tulang kita juga bisa retak ya. Nah, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang diakibatkan oleh kecelakaan. Kelainan tulang yang berikutnya yaitu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang yang sikap duduk salah. Tulang belakang melengkung ke daerah lumbalis. Hal ini mengakibatkan posisi kepala kita tertarik ke belakang ya. Nah, kemudian skoliosis. Apa itu skoliosis? Nah, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping dan akan menyebabkan badan bengkok membentuk huruf S nih, melengkung ke kanan maupun ke kiri nih ya, membentuk huruf S. Dan berikutnya adalah kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke arah belakang. Nah, ini biasanya atau kebiasaan anak-anak di dalam kelas nih, kalau duduk suka
yang tidak benar ya, bongkok bisa atau bengkok seperti ini. Nah, makanya kalau Bapak Ibu guru mengingatkan kalian untuk duduk tegap, itu adalah untuk menghindari kalian terserang penyakit atau kelainan tulang, rangka tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis ya, anak-anak ya. Jadi dari sekarang biasakan kalian duduk dengan benar sehingga kalian tidak menderita kelainan pada rangka, lordosis, skoliosis maupun kifosis. Nah, demikian tadi pembelajaran kita IPA kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang komik. Nah, komik ya, bukan obat batuk komik, tapi komik di sini adalah apa tuh komik? Komik adalah karya seni yang menggunakan gambar-gambar yang gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ini biasanya anak-anak seneng nih membaca komik, misalnya komik apa ya? Naruto. Kemudian apa itu lagi? Ada ya Naruto, terus mungkin anak-anak tahu sendiri, lebih tahu ya. Komik itu ada cirinya juga, ciri-ciri komik. Yang pertama, mudah dicerna. Dicerna bukan seperti makanan dicerna dalam tubuh, tetapi dimengerti isinya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Sehingga yang pertama tadi mudah dicerna, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa dalam percakapan kita sehari-hari. Dan ciri yang ketiga itu mengandung humor, cerita lucu ya. Jadi ciri-ciri komik yang pertama itu mudah dicerna, yang kedua menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, yang ketiga mengandung humor. Nah, pasti biasa ya kalian membaca komik itu di dalam kelas Pak Rasa tuh banyak komik. Nanti kalau kalian datang ke sekolah bisa berkunjung ke kelasnya Pak Rasa kelas 3. Di situ banyak sekali tersusun dengan rapi buku-buku komik tentang Naruto, tentang Shinchan dan lain-lain ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menggambar komik? Yang pertama, menentukan tema dan tokoh. Sama ya, jadi menentukan temanya apa dan tokohnya itu siapa. Yang kedua, menentukan alur cerita. Ternyata juga menggunakan alur cerita itu jalan ceritanya. Kemudian ciri yang ketiga atau langkah yang ketiga, langkah bukan ciri. Langkah yang ketiga itu membagi media gambar menjadi beberapa kolom dan baris. Media dalam menggambar komik itu kertas ya, medianya kertas. Kemudian menggambar setiap adegan dalam satu kotak secara berurutan. Dan langkah yang terakhir menambahkan kalimat-kalimat percakapan yang singkat agar ceritanya dapat dipahami ya. Jadi diulangi, langkah menggambar komik yang pertama menentukan tema dan tokoh, yang kedua menentukan alur cerita, yang ketiga membagi media gambar menjadi beberapa kolom dan baris, yang keempat menggambar setiap adegan dengan satu kotak secara berurutan, yang kelima menambahkan kalimat-kalimat percakapan yang singkat agar cerita dapat dipahami. Nah, demikian pembelajaran bahasa dan kita akan lanjutkan tentang Indonesia ya. Masih ingat kan Indonesia itu disebut dengan Nusantara. Kenapa disebut Nusantara? Karena terdiri dari ribuan pulau. Dan setiap pulau dihubungkan oleh selat. Nah, ingat tuh apa itu selat? Iya, selat adalah laut kecil di antara dua buah pulau. Nah, negara Indonesia karena terdiri dari ribuan pulau yang antara pulau itu yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh laut, maka negara Indonesia itu terdiri dari hampir 2/3-nya itu perairan, laut, selat. Maka negara kita disebut negara maritim dan juga negara kepulauan. Kenapa disebut negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia itu terdiri dari air.
Ya, ada laut, ada selat, ada sungai, ada danau, kemudian kepulauan. Nah, kan ingat ya, negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka disebut Nusantara. Dan anak-anak bisa ingat lagu wajib nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, sambung menyambung menjadi satu. Nah, itulah Indonesia. Nah, Indonesia disebut negara kepulauan dan negara maritim. Jadi kalau ditanya kenapa disebut negara maritim? Jawabannya karena Indonesia memiliki atau wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari perairan. Ya. Karena terdiri dari perairan, nah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan perairan dan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, jenis pekerjaannya apa saja sih? Yang pertama sektor wisata, seperti di pinggir-pinggir pantai ya, di pinggir-pinggir pantai itu kalau anak-anak pernah pergi, di situ ada penginapan atau hotel. Kemudian karena di pantai itu biasanya ada penyewaan perahu, kemudian penyewaan peralatan untuk selam. Kemudian ada lagi mata pencarian orang-orang di situ atau pekerjaannya itu nelayan. Apa sih nelayan itu? Iya, orang yang pekerjaan sehari-harinya adalah menangkap ikan. Kemudian ada lagi pertambangan minyak lepas pantai. Apa sih yang dimaksud dengan pertambangan minyak lepas pantai? Iya, pertambangan minyak di tengah laut. Karena eh, Laut Indonesia itu memiliki 40 cekungan minyak yang berada di perairan. Nah, maka menyimpan 70% potensi minyak di bumi, ya. Karena memiliki 40 cekungan di laut, maka Indonesia itu menyimpan 70% potensi minyak bumi, ya. Oke. Kemudian jasa pelayaran, ya. Apa tuh jasa pelayaran? Biasanya penyeberangan antar pulau, itu jasa pelayaran. Dan ada lagi yaitu petani garam. Masih ingat ya bagaimana sih menghasilkan garam? Yaitu dengan menggunakan petak-petak tambak garam, ya. Jadi jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut yaitu sektor wisata, penginapan, hotel, penyewaan perahu, penyewaan peralatan selam, dan nanti anak-anak bisa mencari sendiri ya. Bahkan ada yang penyewaan tikar gitu ya, guide. Kemudian nelayan, pertambangan minyak pelepas pantai, jasa pelayaran atau penyeberangan antar pulau, dan petani garam. Ya. Apa pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Ternyata ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Apa dampak positifnya? Karena terdiri dari ribuan pulau, maka negara Indonesia itu dilalui sebagai jalur perdagangan dunia. Kemudian kaya akan sumber daya alam laut. Nah, anak-anak bisa tahu sendiri, bisa mencari sendiri apa saja sih sumber daya alam laut. Ya, aneka ikan, garam, kemudian mutiara, kemudian rumput laut yang bisa dibuat agar ataupun obat-obatan atau alat kosmetik, ya. Kemudian memiliki keberagaman budaya dan memiliki potensi wisata bahari. Wisata bahari itu apa? Wisata laut. Bahari itu laut, ya. Jadi memiliki potensi wisata laut. Kalian bisa lihat begitu beribuan pantai yang ada di Indonesia yang menjadi tujuan wisata oleh turis asing maupun domestik, ya. Kemudian keberagaman sumber daya alam. Nah, ini tadi dampak positifnya. Dan ada juga dampak negatifnya. Apa itu? Tidak meratanya potensi alam. Kemudian yang kedua, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Kemudian sulit pengawasan wilayah karena biasanya pantai itu ada beberapa pantai yang masih sulit dijangkau untuk kendaraan darat seperti itu. Bisa, tetapi agak
lumayan sulit. Kemudian rawan terjadi konflik kedaerahan atau antar suku. Biasanya mereka memperebutkan potensi dan lain sebagainya, potensi alam ya. Jadi rawan konflik atau peperangan antar suku. Kemudian masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dari mana masuk? Ya, turis-turis asing masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Kemudian mereka membawa budaya yang memang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Masih ingat? Kita sudah belajar ya di pembelajaran sebelumnya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau waktu itu Budi bilang Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi ada 5 dasar yang merupakan dasar warga Indonesia untuk melangkah atau melaksanakan kehidupan ya. Misalnya Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan sekarang kita lihat nih ya, Pancasila ada 5 kesatuan yang utuh ya. Kita lihat nih di sini ya, ada 5 gambar nih, Ibu punya 5 gambar. Ini sila yang pertama, ini tentang perayaan hari besar keagamaan. Negara kita ada 6 agama, ingat ya. Nah, masing-masing agama itu mempunyai hari besar yang selalu dirayakan. Pada saat mereka merayakan hari besarnya, kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghormati, menghargai ya. Kemudian sila yang kedua yang mana nih? Ini ya, gotong royong. Sila yang kedua keadilan sosial. Kita gemar bergotong royong ya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di sekolah itu pemilihan ketua kelas. Dan sila yang keempat itu gemar bermusyawarah. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan yang kelima ini gambar apa nih? Ya, gambar orang anak kecil yang sakit dan dibesuk oleh kawannya. Ini melaksanakan nilai Pancasila yang kelima. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, kelima gambar ini masing-masing adalah contoh nilai Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja masih banyak nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Ini hanya contohnya saja, dan nilai-nilai Pancasila itu sudah kita lakukan atau kita pelajari di pembelajaran subtema 1 kemarin ya. Perayaan hari besar agama, gemar bergotong royong, pemilihan ketua kelas, musyawarah, dan menjenguk orang sakit. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang belum jelas, anak-anak bisa kembali membaca dari buku kalian, buku tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan kalau masih belum jelas, anak-anak bisa bertanya pada ibu guru atau pak guru kalian di kelas. Nah, untuk tugasnya nanti akan Bapak Ibu guru kirim melalui GC, dan tentu saja mengirimkannya juga melalui GC ya. Sekian dulu pembelajaran dari Bu Dwi. Tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap rajin berdoa agar COVID segera berlalu dan kita dapat kembali belajar di sekolah. Salam.